Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau memaparkan mengenai materi dari teori perdagangan internasional, restriksi perdagangan internasional, dan teori investasi internasional. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya juga. Yang pertama, saya sendiri ada Freddy Budi Putra, kemudian ada Ani Rahmawati, ada Sabila Raihanah, dan ada Sofia Wahyu Eka. Nah, tanpa lama-lama lagi, dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama mengenai teori perdagangan internasional yang akan dibahas oleh Ani Rahmawati. Untuk Ani, dipersilakan. Yang pertama itu ada perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Next. Nah, di sini selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Di sini ada 4 teori yang kita angkat, yaitu yang pertama teori merkantilisme, yang kedua ada teori keunggulan absolut, yang ketiga ada teori keunggulan komparatif, yang keempat ada teori faktor dukungan Hexer dan Ohlin. Next. Yang pertama itu ada teori merkantilisme. Merkantilisme sendiri filosofi ekonomi yang dipopulerkan oleh Smith, berkembang di Eropa antara abad ke-16 sampai abad ke-18. Merupakan sebuah peraturan politik dan ekonomi yang kompleks. Merkantilisme secara sederhana telah ditafsirkan sebagai akumulasi pandangan logam mulia sebagai kegiatan penting untuk kesejahteraan suatu negara. Logam ini dalam pandangan merkantilisme adalah salah satu-satunya sumber kekayaan. Oleh karena itu, Inggris tidak memiliki tambang. Para merkantilis melihat perdagangan internasional sebagai sebuah cara untuk memasok emas dan perak. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama yang dapat dilakukan negara lain, atau ketika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan negara lain. Menurut Adam Smith, setiap negara seharusnya mengkhususkan produksi barang dan memproduksi dengan lebih efisien atau yang akan mendatangkan keunggulan absolut, baik secara alami maupun yang diperoleh melalui usaha. Next. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo 1817, perdagangan internasional akan dapat menciptakan keuntungan untuk setiap negara. Satu-satunya batasan dalam menciptakan keuntungan perdagangan adalah bahwa negara yang kurang efisien tidak dapat memiliki hal kurang efisien yang sama dalam produksi kedua barang. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugian absolutnya berkurang. Next. Selanjutnya ada teori faktor dukungan Hexer-Ohlin. Teori faktor dukungan Hexer-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan internasional atau interregional dalam biaya produksi terjadi karena perbedaan pasokan dari faktor produksi. Barang-barang yang membutuhkan sejumlah besar faktor kekayaan negara yang berlimpah sehingga murah akan memiliki biaya produksi yang lebih rendah, yang memungkinkan barang-barang tersebut dijual dengan lebih murah di pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Baik, selanjutnya ada
Ada restriksi dalam perdagangan internasional. Restriksi pada dasarnya merupakan salah satu intervensi pemerintah pada harga perbatasan atau border intervention untuk memproteksi perdagangannya yang berlaku di negara ekspor atau impor. Tweetin 1992. Next. Pada restriksi ekspor, yang pertama itu ada pajak ekspor. Pajak ekspor adalah pungutan yang dikumpulkan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor bersifat intensif untuk meningkatkan daya saing produk karena lebih murah dari harga pasar di dunia. Yang ketiga ada kuota ekspor. Next. Selanjutnya ada restriksi impor. Di sini ada bentuk tarif antara lain ada spesifik tarif dan ad valorem tarif. Pada negara kecil, penerapan tarif impor tidak ada pengaruhnya terhadap harga dunia karena tambahan produksi dan menurunnya konsumsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pasar dunia. Hal ini sebaliknya pada negara besar. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Freddy Pungki. Ya, selanjutnya ada teori investasi internasional. Di sini ada beberapa teori yang termasuk dalam teori investasi internasional. Nah, yang pertama itu ada teori keunggulan monopolistik yang menurut Stephen Heimer tahun 1960. Nah, investasi langsung luar negeri dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi. Yang kedua, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Pengetahuan unggul memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen sama dengan buatan lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan keunggulan atas perusahaan pribumi. Yang ketiga, ada investasi silang yang langsung oleh luar negeri, investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. Kemudian ada the follow the leader theory. Jika suatu perusahaan yang memimpin atau memulai masuk pasar dalam pasar oligopolistik, maka perusahaan lain akan mengikuti. Kemudian ada teori internalisasi, perluasan teori pasar tidak sempurna untuk memperoleh laba yang lebih tinggi atas investasinya. Sebuah perusahaan akan mentransfer pengetahuan unggulnya ke cabang di luar negeri daripada menjualnya di pasar terbuka. Dan yang terakhir ada teori eklektik produksi atau Dunning, di mana bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai 3 jenis keunggulan, yaitu ada kekhasan pemilikan, kemudian ada internalisasi, dan kekhasan lokasi. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan barusan, yaitu adalah perdagangan internasional terjadi terutama karena perbedaan harga yang relatif di antara negara-negara. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan biaya produksi yang merupakan hasil dari perbedaan dukungan alam faktor produksi, perbedaan tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan, perbedaan dalam efisiensi dengan intensitas faktor yang dimanfaatkan, kemudian ada kurs valuta asing. Meskipun demikian, perbedaan cita rasa dan variabel rentan dapat mengubah arah perdagangan yang diprediksi oleh teori. Selain itu, teori perdagangan internasional menunjukkan bahwa negara-negara akan mencapai tingkatan keberlangsungan yang lebih tinggi dengan melakukan spesialisasi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Umumnya, hambatan perdagangan menghentikan arus bebas barang-barang akan membahayakan kesejahteraan sebuah negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.